Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adam Rizky Abadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika sendiri berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dan tata cara hidup yang baik kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya kerap kali disebut moralitas atau etika. Selanjutnya adalah 6 pengertian nilai etika secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang fundamental dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai mengevaluasian diri dan penginterpretasian diri dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Yang keenam, suatu objek nilai atau suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Selanjutnya adalah aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal sebagai filsafat, meliputi etika, keutamaan, teleologis, deontologis. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua adalah etika teleologis, adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mungkin asas-asas moral yang jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Yang ketiga atau terakhir adalah etika deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral berkaitan dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan, kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Contohnya, pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tiara Diah Kartika Sari, NIM 2019-210-586. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu C. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika.
Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar beragama dan meluluh lantahkan semangat persatuan atau menghantam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cepongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia seperti putusan bebas bersyarat atas pengedaran narkoba dari Australia Scamble Corbin. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Bersama saya Siti Nurlailah dengan NIM 2019-210588 akan membawakan materi yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul dengan mudah atau tidaklah muncul dengan begitu saja. Dalam kehidupan politik, Pancasila sangat diperlukan untuk mengatur suatu sistem penyelenggaraan negara. Dan sebaliknya, jika suatu negara tidak memiliki suatu sistem etika atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, maka negara tersebut mengalami kehancuran. Dan berikut ini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan dalam penyelenggaraan di kehidupan negara Indonesia. Baik, alasan yang pertama yaitu dekadensi moral yang sedang melanda dalam kehidupan masyarakat. Dekadensi moral sendiri itu apa sih? Dekadensi yaitu berasal dari kata dekaden yang artinya suatu keadaan kemerosotan atau suatu moral, suatu akhlak yang sedang merosot. Dengan kata lain, dekadensi moral merupakan bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini terjadi secara terus-menerus, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, tetapi kemunduran ini tuh sulit untuk kita kembalikan seperti di awal, sulit kita arahkan dalam keadaan semula seperti itu. Dan contohnya berikutnya, budaya dari luar ini terkadang tidak sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia yang masuk tanpa disaring seperti itu, sehingga hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi moral dan perilaku suatu masyarakat, khususnya remaja. Dan pengaruh dekadensi moral ini tidak jarang selalu mengarahkan ke hal-hal yang tidak baik. Setiap harinya mereka selalu terkontaminasi oleh tayangan yang kurang mendidik yang bisa kita temui di televisi maupun media internet. Dan pengawasan dan bimbingan dari orang tua ini luput dari mereka yang sedang asyik, sedang melihat tayangan dari televisi, menjadi sebuah perhatian buat pemerintah dan orang tua seperti itu. Bahkan lebih parah lagi, mereka tidak mengetahui budaya sendiri, mereka lebih hafal dengan budaya dari luar atau orang asing, seperti itu. Dan budaya Indonesia ini justru tidak tertanam dalam remaja saat ini, menyebabkan remaja saat ini tuh tidak nasionalisme terhadap budayanya sendiri.
Contoh dari dekadensi moral ini antara lain yaitu penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat terhadap orang tua, dan menipisnya rasa kejujuran, serta tawuran di kalangan pelajar. Dan kesemuanya itu menunjukkan bahwa lemahnya tatanan nilai moral dalam bangsa Indonesia. Jadi oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika ini sangat diperlukan sejak dini, dan terutama dalam bentuk-bentuk pendidikan, dalam karakter, dalam sekolah. Alasan yang kedua yaitu korupsi yang sedang merajalela. Kasus korupsi ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, sebab hari ke hari bukannya semakin berkurang, malah semakin merajalela. Para kepala daerah seharusnya dapat mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan, bukannya malah menyelewengkannya. Mereka harusnya memperjuangkan hak-hak rakyat, bukannya malah sibuk untuk memperkaya diri. TI atau Transparency International bahkan merilis dari 177 negara di tahun 2013 saja, Indonesia menduduki peringkat 64 sebagai negara terkorup di dunia dengan skor 32. Sedangkan Singapura berada di posisi 173 dengan skor 68. Dan Malaysia berada pada posisi yang 125 dengan skor 50. Negara yang bersih korupsi ditempati oleh Denmark, Selandia Baru, Finlandia, dan Swedia. Sedangkan negara-negara yang terkorup adalah Afghanistan, Somalia, Korea Utara, dan Selatan. Melihat kenyataan ini secara otomatis menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara yang masih harus berjuang melawan perilaku korupsi. Sudah dapat dipastikan bahwa negara akan kesulitan rasa berkontribusi dalam membayar pajak. Hal ini sudah terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal penerapan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN ini akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Seperti itu. Alasan yang keempat yaitu pelanggaran hak-hak asasi manusia atau pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia ini dalam kehidupan bernegara Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Dan kasus-kasus pelanggaran HAM ini dilaporkan dalam media tertentu, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, pelantaran anak yatim yang seharusnya mereka lindungi, kekerasan terhadap rumah tangga, dan lain-lain. Kesemuanya itu sudah menunjukkan bahwa kesadaran akan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika masih belum maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukannya sosialisasi sistem etika Pancasila ini, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Seperti itu. Alasan yang kelima yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini yang berdampak terhadap aspek kehidupan manusia, antara lain kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila ini juga masih belum maksimal. Jadi masyarakat kebanyakan ini masih banyak mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain, seperti itu. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan dalam peraturan undang-undangan yang menindak tegas para perilaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun kerusakan yang terlibat.
Seperti itu. Baik, cukup materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizkita Amalia, NIM saya 2019-210-593. Di sini saya akan menjelaskan menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada sumber historis. Sumber historis pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih dalam berbentuk filosofi Groslek atau Weltanschauung, yang artinya Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moralnya telah terdapat pandangan hidup bermasyarakat. Nah, yang kedua, pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusikan dalam BP7. Dan ada juga butiran-butiran dalam Pancasila itu memiliki makna. Yang pertama, sila pertama itu tentang bahwa manusia yang ada di seluruh Indonesia harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Meskipun mereka berbeda keyakinan, mereka harus saling menghormati antara satu dengan yang lain dan bekerja sama antara pemeluk agama lainnya. Yang kedua, memiliki arti atau makna harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi antara sesama manusia, saling mencintai, tidak semena-mena atau seenaknya terhadap orang lain, dan berani membela sebuah kebenaran. Dan sila yang ketiga itu adalah tentang cinta tanah air, memajukan pergaulan demi bangsa, dan juga rela berkorban menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sila keempat memiliki arti tentang warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, kepentingan yang sama atau sederajat, tidak memaksakan kehendaknya saat bermusyawarah, dan mengutamakan musyawarah dan harus bisa menerima dan melaksanakan hasil musyawarahnya. Sedangkan sila yang terakhir atau yang kelima memiliki arti mengembangkan perbuatan yang luhur atau mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, gotong royong, adil, dan menjaga keseimbangan antara hak dan sebuah kewajiban. Perkenalkan, nama saya Ragilda Rizkusuma Landriani, NIM 2019-210-632. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya, bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syarif Domarani dari kelas A. NIM saya 2019-210-722. Saya akan di sini menjelaskan Pancasila yang membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada berbagai macam yang akan menjelaskan tentang sistem etika. Yang pertama, yaitu pada zaman Orde Lama. Pemilu ini diselenggarakan dan diikuti berbagai banyak partai, seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nahdlatul Ulama. Keduanya itu, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila itu diletakkan dalam bentuk penataran P4.
Lah, di sini P4 adalah anggota masyarakat harus mengikuti penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Sedangkan manusia Indonesia itu seutuhnya yang dimiliki oleh makhluk monopluralis. Saya jelaskan di sini, monopluralis itu adalah sesuatu yang mengakui bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai unsur beraneka ragam adat dan budaya, suku, agama. Namun semuanya itu terikat menjadi satu kesatuan. Lah, di sini terdiri atas susunan kodrat seperti jiwa dan raga, kedudukan kodrat, makhluk sosial dan makhluk individual, dan makhluk Tuhan yang berdiri sendiri. Untuk yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era informasi yang tenggelam dalam euforia demokrasi. Lah, demokrasi ini tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan seperti Machiavellisme. Machiavellisme ini sendiri adalah filsafat tentang keanekaragaman dan pemerintah. Untuk argumen kedua adalah argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika yang berbentuk terhadap Pancasila sebagai sistem etika yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama yang berupa sikap otoriter dalam pemerintahan dan mencerminkan dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Untuk yang kedua adalah tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada Orde Baru yang terikat dalam masalah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Itu yang dapat yang merugikan negara juga. Yang ketiga adalah tentang terhadap sistem etika Pancasila pada era informasi yang berupa euforia kebebasan politik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang menekankan pada kewajiban mereka, deontologis atau menekankan pada tujuan belaka, teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik sosial, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Dan yang kelima, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai dampak bagi globalisasi yang memengaruhi pemilikan warga negara. Terima kasih.